Halo, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Pak Wilujeng Sonten Ibu. Mutahar. Apa kabar? Apa Alhamdulillah kabar juga pangestu semua Ibu. ini mahasiswa Kuningan? Betul Ibu. Damang Ibu. Alhamdulillah, Kang Farhan. Dan Salam Kang baktos Ramdan. di sadaya mahasiswa Oh Kuningan di iya, seluruh Indonesia. salam Nuhun Bu. juga untuk semua ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi, kalau kita lihat ini data dunia tuh sampai 8,3 juta yang kena positif ya. Dan yang kena itu ternyata adalah sesuatu atau sebuah negara atau negara-negara yang kita bahkan tidak berpikir bahwa mereka bakalan kena gitu loh, ya kan? Contohnya Amerika. Ternyata Amerika itu paling tinggi dari sisi data. Rusia juga sama, termasuk Eropa dan lain sebagainya. Menunjukkan bahwa terkait dengan COVID-19 ini bisa terjadi pada negara manapun begitu ya. Bukan karena terkait dengan ekonomi dan lain-lain. Nah, sehingga kita di sini harus waspada. Nah, hari ini saya bersama teman-teman dari Kuningan, mahasiswa-mahasiswi Kuningan, saya juga berharap kalian bisa menjadi corongnya pemerintah juga terkait dengan mensosialisasikan program terkait dengan penanganan COVID-19 di Jawa Barat. Nah, jadi kalau kita lihat Amerika saja sekarang goyah ya, goyah banget gitu. Yang meninggalnya juga banyak banget, sampai 451.000 yang meninggal. Nah, oleh karenanya, bagaimana caranya supaya kita lebih bisa mengendalikan berbagai kondisi yang ada, itu adalah yang pertama, kita harus ikut dengan aturan yang diberikan oleh pemerintah gitu ya. Yang kedua, kita harus mampu untuk beradaptasi. Nah, jadi dampak daripada COVID-19 ini tidak saja terkait dengan kesehatan. Jadi kalau kesehatan mah kan gini, oh berarti kita harus hati-hati gitu. Ketemu orang harus hati-hati, semua rawan penularan. Kenapa? Karena sekarang itu kan ternyata yang kelihatan mereka pada akhirnya positif COVID, itu belum tentu mereka yang sakit gitu. Kelihatannya sakit. Jadi bisa jadi mereka itu kelihatan sehat gitu ya, OTG ya, orang tanpa gejala. Nah, kejadian kemarin seperti di Subang dan tempat-tempat lainnya di Jawa Barat, justru mereka memaksakan pulang, di rumah ketemu dengan orang tuanya, ternyata orang tuanya mungkin punya penyakit bawaan ya, kemudian orang tuanya meninggal. Nah, yang pulang ke rumah, yang mereka mudik, itu dianya sendiri nggak apa-apa gitu, nggak kelihatan sakit, tidak ada gejala dan lain, tapi dia menjadi carrier. Nah, oleh karenanya memang penting sekali buat kita untuk menjaga diri kita. Nah, selain terkait dengan dampak kesehatan, juga ada dampak ekonomi. Ini yang semakin terasa, mungkin di Kuningan juga termasuk ya. Misalnya pedagang-pedagang biasanya. Industri pariwisata itu yang paling terasa. Industri IO juga ya, dari ini banyak sekali yang curhat pada saya, dari mulai MC-nya, kemudian ya mungkin pentas keseniannya ya, kemudian juga cateringnya, kemudian make up artisnya, semua itu terdampak. Jadi ketika orang bicara terkait dengan COVID-19, semua terdampak, semua pihak, bahkan perusahaan-perusahaan besar juga banyak yang merumahkan karyawannya. Nah, sehingga memang harus kita waspadai bersama lah seperti apa ke depannya. Nah, termasuk yang dikhawatirkan dan ini tolong dijaga oleh teman-teman mahasiswa adalah ketika dampak itu bisa jadi sampai kepada dampak sosial. Kalau dampak sosial itu kan macam-macam ya, termasuk juga kan sekarang dampak ke pendidikan juga terasa ya. Jadi bahwa anak-anak mereka juga harus belajar jarak jauh, begitu mereka juga kangen sama teman-temannya, mereka nggak bisa les lagi dan lain-lain. Itu dampak yang terasa. Nah, yang dikhawatirkan adalah dampak dari sisi sosial politik. Jadi pernah dulu juga sempat tercetus adanya penjarahan dan lain-lainnya karena kondisi ekonomi yang menjerat warga masyarakat. Nah, tapi mudah-mudahan ini bisa dijaga oleh kita semua gitu. Nah, lahir jadi budaya baru sekarang. Budaya baru itu jadi kita lebih peduli pada kesehatan, kemudian juga cara berkumpul kita ya. Kalau dulu kan kumpul harus nih, mau nggak mau mangan orang mangan asal ngumpul gitu. Betul, Bu. Tapi kan sekarang kayak gitu. Sekarang kondisinya adalah kalaupun kita misalnya seperti ini pun jarak jauh kan bisa. Itu kita ngobrol,
terus rapat, diskusi dan lain sebagainya. Jadi sistem pertemuan bisa menjadi berbeda, termasuk cara berbelanja. Jadi kalau dulu kan belanja kita haruslah ketemu orangnya, haruslah lihat barangnya gitu, supaya bisa dicoba dan lain-lain. Nah sekarang enggak, sekarang orang sudah ke e-commerce gitu ya, atau juga bisa belanja melalui apa namanya media sosial yang dimiliki oleh teman-teman. Belanja online, Bu. Betul. Nah, kita kan tahu nih ada tingkat kewaspadaan ya. Tingkat kewaspadaan itu Ya. kalau teman-teman mengikuti pesan pemerintah itu ada 5 kan. 5 warna yang Oh, kita 5. kemudian mulai ya. Yang mulai hitam, kemudian merah, kemudian kuning, kemudian biru dan juga hijau. Biru. Nah, kalau saya lihat ini kuningan itu ada di wilayah yang dia zonanya biru. Ya. Jadi kuningan itu termasuk yang rendah begitu kasusnya, sehingga bisa banyak sekali dibuka berbagai apa namanya industri ataupun juga kegiatan masyarakat yang mendekati normal lah begitu. Nah, contohnya adalah untuk rumah sakit normal seperti biasa. Rawat jalan bisa dibuka, rawat inap juga normal gitu ya. Untuk fasilitas kesehatan semuanya sudah boleh dilakukan. Nah, untuk kantor itu normal tetapi 30% masih harus work from home gitu. Hotel, bagaimana hotel? Kan di Kuningan juga banyak hotel. 50% fasilitas layanan hotel yang diperbolehkan gitu ya. Jadi memang sangat terbatas sekali, termasuk pariwisata. Pariwisata itu hanya boleh 30% kapasitas. Jadi lokasi wisata termasuk restoran dan lain-lain itu diperbolehkan buka untuk Kuningan ya. Tetapi bagaimana kemudian mereka membatasi jam bukanya jam 6 sampai dengan jam 4. Kemudian mereka juga kapasitas tidak boleh lebih dari 30% seperti itu. Ya. Jadi ya bertahap betul. gitu loh Kang. Ada level-levelnya gitu ya, Bu ya? Ya betul, memang harus begitu. Sesuai dari zona merah, kuning, biru seperti itu, Bu. Ya. Sesuai dengan Pergub Pak RK tersendiri ya, Bu ya. Nomor 46 tahun 2020 tersebut. Jadi sih kami juga kalau baca itu agak-agak banyak juga gitu, agak sedikit bingung tapi gitu, kita Bu. bisa ngobrol juga sama teman-teman. Kalau misalnya mau pertanyaannya terkait dengan apa, nih saya juga pegang modulnya. Jadi kalau misalnya gini ada pertanyaan, Bu, kalau misalnya terkait dengan apa nih? Misalnya terkait dengan terminal gimana, Bu? Gitu. Nah, kalau level biru berarti sudah boleh nih kalau Kuningan kan? Kuningan itu kapasitasnya hanya dibatasi jadi 70% seperti itu. Nanti kita bisa ngobrol lebih dalam. Ya, tetapi pada intinya untuk ada 5 tahap adaptasi yang diluncurkan pemerintah. 5 adaptasi ini dari AKB ya. Bagaimana adaptasi kebiasaan baru itu dimulai dulu dari rumah ibadah. Ingat nggak kita kemarin? Rumah ibadah. Iya. Waktu bulan Ramadan sedih banget ya, kita mau ke masjid susah gitu. Sholat juga repot gitu. Kalau saya keluar kota karena ada tugas, itu mau cari masjid susah banget gitu ya. Karena apa? Karena memang dikhawatirkan terjadi penularan di masjid. Nah, sehingga disinfektasi untuk masjid-masjid sudah dilakukan. Sekarang yang namanya karpet-karpet juga sudah digulung gitu ya. Jadi sekarang sudah boleh kembali dilakukan sholat, tapi dengan jaga jarak seperti itu. Nah, kemudian juga untuk tahap 2 itu ekonomi industri perkantoran pertanian yang level resikonya rendah. Nah, ini juga bagus. Jadi kalau level resikonya rendah, itu sudah boleh. Nah, kemudian tahap 3, nah minggu ini itu yang sudah boleh buka adalah mall, reseller, pertokoan, begitu ya, tapi dibatasi. Nah, jadi kalau kayak kita ke mall, itu di luar ngantri dulu, ya, dengan jaga jarak tertentu. Masuknya diperiksa dulu nih, di temperatur. Tes suhu gitu ya, Bu? Tes suhu dulu. Tes suhu. Tes suhu sudah oke, clear, rata-rata 36, 36,5 gitu ya. Boleh masuk. Di dalam nggak bisa juga sembarangan. Karena tiap mau masuk toko juga dilihat dulu tokonya penuh enggak gitu. Kalau toko penuh yang ngantri dulu gantian. Nah, seperti itu. Jadi memang ada proses. Nah, kemudian apalagi tahap berikutnya? Tahap berikutnya ketika ini sudah dilihat kondisi
Jawa Barat itu membaik gitu ya, Hmm. kasus-kasus Betul. menurun, nanti ini penting juga pariwisata untuk segera dibuka. Jadi kalau kemarin itu belum bisa dipastikan kapan pariwisata buka, jadi sangat terbatas. Nah, bagaimana mereka bisa dengan nyaman lagi mereka mencari penghidupan di sana, itu nanti akan dilihat. Nah, tahap yang terakhir, tahap kelima adalah pendidikan. Itulah kenapa Pendidikan. pendidikan ini diakhirkan Hmm. karena kondisi sekolah itu tentu saja berbeda. Ya, jadi apalagi kalau anak-anak usia SD atau ke bawah, itu kan mereka teh guyang ya. Jadi kayaknya teh Mohon. kalau main teh, aduh, kumaha we gitu, nya main bola, ya kemudian main apa sih namanya beranteman gitu kan suka gitu Hmm. anak-anak. Mereka dikhawatirkan tidak menjaga jarak dan lain-lain. Jadi memang penting sekali supaya pendidikan itu menjadi fokus utama, nanti diakhirkan sajalah seperti itu. Kalau kondisi sudah Oh, cukup baik, baru hmm. nanti bisa terbuka kembali. Gitu. Oke, Bu. Ibu kalau ini tuh dari masyarakat tuh ada yang mau bertanya juga nih, Bu. Kalau bedanya nih AKB dengan PSBB proporsional itu beda apa sama sih, Bu? Mengenai Sebenarnya AKB sama. dengan PSBB proporsional? Kalau PSBB itu kan pembatasan sosial skala besar. Jadi PSBB itu dulu itu kenapa seluruh Jawa Barat disamaratakan, ya, semuanya tidak boleh keluar rumah gitu kan, semuanya harus jaga jarak, pakai masker, semua tutup gitu. Nah, PSBB proporsional ini menurut saya ini lebih keren karena apa? Sesuai dengan proporsinya. Jadi kalau seandainya ada sebuah kota kabupaten dia levelnya misalnya biru, ya tidak perlu gitu. Tapi kalau ternyata di Biru. dalamnya ada kecamatan, kelurahan, RT atau RW yang punya kasus, Betul. dia dikarantina hanya di situ saja, ya. Jadi gini, kalau karantinanya misalnya hanya satu orang yang kena, ya karantinanya kita lihat dulu kan nanti ada tim khusus yang mereka melakukan pengecekan lah seperti itu. Mereka mendeteksi mana melacak siapa aja nih kira-kira kena gitu ya. Misalnya ada satu orang kena, dia akan dicek di mana pertemanannya, di mana kantornya, di mana keluarganya dan lain sebagainya. Terus mereka semua diperiksa. Nah, kalau sudah ada hasilnya, yang sakit akan masuk ke rumah sakit, ya kan? Yang sehat yang di rumah itu mereka dikarantina dulu karena kan harus 14 hari. Jangan-jangan setelah itu mereka bisa jadi positif. Nah, seperti itu. Nah, jadi di rumah itu mereka diurus oleh tangganya, oleh keluarga dekatnya dan lain sebagainya. Nah, pada masa tersebut yang paling penting adalah mereka mengikuti aturan yang berlaku. Nah, yang kerennya PSBB proporsional itu hanya di situ saja. Jadi kalau misalnya satu gang, nyata wetot gang namun kebayang nggak? Yang sakitnya cuma satu gang itu, tapi di PSBB-in sejauh barat kan nggak banget gitu ya. Nah, kalau sekarang itulah yang dinamakan PSBB proporsional supaya teman-teman. Nah, seperti itu Kang. Jadi, kalau AKB itu lebih kepada untuk keseluruhannya. Jadi yang kita lakukan saat ini, bagaimana AKB itu diberlangsungkan, tadi ya pembukaan dari tahapan-tahapan tempat-tempat yang berkaitan dengan kegiatan masyarakat, itu dihubungkan gitu ya. Tapi juga bagaimana kita membiasakan diri terkait dengan adaptasi kebiasaan baru. Yang sebenarnya cuma 3 itu kan, yang bagaimana kita cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, dan juga pakai masker. Seperti itu, Kang. Oke, Bu. Terus gini Bu, untuk mulainya AKB tersendiri ya Bu, sempat baca bahwa instruksinya harus dari Kementerian Kesehatan ketika kabupaten kota tersebut melakukan PSBB proporsional, berarti harus mencabut terlebih dahulu PSBB proporsional, kemudian minta izin dulu ke Kementerian Kesehatan atau bagaimana Bu? Instruksinya dari mana nih Bu gitu? Saya akan jangan kecampur antara AKB dan PSBB ya. Nah, kalau PSBB itu dia memang ditentukan untuk yang merata secara keseluruhan, itu memang ditentukan oleh pusat gitu ya. Jadi pusat, oke. Ya, karena itu resmi. Jadi kota, kabupaten atau provinsi itu mengajukan kepada kementerian terkait, kemudian mereka merilis surat tersebut dan boleh dilakukan.
Nah, terkait dengan PSBB proporsional, sekarang juga sudah disepakati juga sama sesungguhnya. Jadi tempat-tempat Betul. tertentu itu diajukan dulu bahwa mereka karena kasus tertentu mereka juga akan melaksanakan PSBB proporsional. Jadi artinya di tempat tersebut itu memang harus melakukan pembatasan-pembatasan yang lebih dibandingkan dengan tempat-tempat lainnya sehubungan dengan kasus yang ditemukan seperti itu kan. Oke. Terus Bu, untuk ini apa namanya kan ada di PSBB tersebut ketika COVID melanda dari Jabar tersendiri khususnya yang dipelopori oleh Jabar Bergerak itu bantuan-bantuan sosial tersalurkan terus gitu kan Bu? Iya, Terus iya. tersalurkan dari beberapa bulan ke belakang. Apakah di masa AKB ini di new normal ini bantuan tetap ada atau gimana Bu? Atau dikurangi atau gimana nih Bu? Ya, jadi gini Kang. Jadi kalau dulu bantuan itu turun kepada seluruh kota kabupaten. Jadi ada dalam bentuk beras, ada dalam bentuk apa namanya nasi box dan lain-lain. Harus dipahami dulu bahwa kita punya 9 pintu bantuan. 9 pintu. 9 pintu bantuan itu ada yang datang dari pusat gitu ya, baik dari pemerintah pusat maupun dari kementerian dan lain sebagainya. Itu 1 sampai dengan 5 bantuan tersebut. Ada PKH, ada kartu sembako, ada prakerja dan lain sebagainya gitu ya. Nah, setelah itu bantuan datang dari mana? Dari provinsi. Kalau tidak salah provinsi itu yang ke-6 ya. Pintu bantuan ke-6 itu yang ditunggu-tunggu. Nah, ini kadang-kadang orang kan kenapa sih bantuan dari provinsi nggak datang gitu? Padahal dia sudah dapat bantuan dari pemerintah pusat gitu. Biasanya emak-emak Bu itu Bu. Iya, padahal bantuan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah kota kabupaten itu adalah untuk menyisir mana-mana yang belum mendapatkan bantuan gitu ya dari pusat. Jadi kan kita ada yang namanya miskin baru Kang. Miskin baru itu adalah mereka-mereka yang selama ini mah tidak terdata untuk masuk ke dalam data miskin. Tapi karena kondisi yang ada, tiba-tiba jadi banyak orang yang tidak bisa berdagang lagi, mereka juga jadi PHK, mereka juga karena kondisi juga tidak bisa bekerja, sehingga itu yang menjadi target sasaran kita yang dinamakan miskin baru gitu. Nah, inilah yang kita urus bersama-sama. Jadi setelah dari pusat lolos misalnya, kok saya nggak dapat bantuan, dia terdata lah di DTKS atau non DTKS. Nah, kemudian dia nanti nggak dapat nih dari provinsi, dia dapat nggak dari kota kabupaten, nggak dapat juga, masuklah ke kami ke pintu nomor 9, bantuan dari warga oleh warga Jawa Barat yang saat ini juga didorong bersama-sama, sebetulnya nggak cuma Jabar Bergerak, kita bersama-sama dengan stakeholder lainnya untuk bergerak membantu masyarakat melalui program dari warga bantu warga gitu. Nah, tadi akan tanya, Bu, hari bantuannya masih ada? Masih. Sampai sejauh ini kalau gerakan nasi bungkus masih terus dilaksanakan setiap hari. Oh, yang nggak sibuk itu ya Bu ya? Nggak sibuk. Jadi untuk 27 kota kabupaten masih dilakukan. Nah, bagaimana halnya dengan kasus-kasus positif? Jadi, apakah mereka di treatment khusus? Nah, kalau dulu jangan PSBB, itu yang ngurus adalah PKK. Mereka bikin sebanyak-banyaknya. Sampai sekarang ada 2,9 juta nasi dus yang sudah dibuat oleh PKK. Nah, tapi sekarang karena kasusnya sudah semakin sedikit, dan kita sudah lebih fokus mengerucut pada titik-titik lokasi tertentu, diurus juga oleh Jabar Bergerak gitu sekarang Kang. Jadi tetap mereka diberikan bantuan. Nah, termasuk bantuan dari Jabar Bergerak, melalui Jabar Bergerak dari warga masyarakat itu ada wastafel. Nah, wastafel yang sekarang masuk ke pasar-pasar, kemudian juga di gang-gang rumah dan lain-lain, itu sebagiannya juga melalui program dari warga bantu warga. Nah, terus apa lagi? Sembako juga sama. Ini tetap ada nih. Sekarang juga masih berseliweran nih sembako yang sedang kita coba kirimkan gitu ya. Nah, itu kan dari mana gitu? Dari mana? Dari warga masyarakat bantuannya. Jadi, nah, ini bisa jadi sih isinya kan beda-beda ya. Loh, kenapa sih kok isinya beda antara saya dengan dia gitu kan? Kok kenapa bisa gini? Ya, karena tadi sumber bantuannya beda. Jadi kalau dari pemerintah kan sudah ada standar. Dalamnya teh harus ada endogan, harus ada berasan, misalnya harus ada minyak, terus kemudian juga harus ada uangnya. Ya, ada sarden, ada uang gitu. Itu standar.
Tapi kalau bantuan dari warga untuk warga itu mah nggak bisa digituin. Kenapa? Lawang sumbangan gitu ya. Katanya Mohon. puyuhan gitu kan. Nah jadi kita mah bersyukur aja. Nah saya juga sampaikan kepada teman-teman di Kuningan. Kalau seandainya kamu ada teman, tetangga dan lain sebagainya yang membutuhkan bantuan dalam bentuk sembako atau dalam bentuk lainnya kaitan dengan kesehatan, segera hubungin Jabar Bergerak dimanapun berada, khususnya di wilayah Kuningan. Supaya apa? Supaya mereka bisa mendapatkan informasi terkait atau juga bisa memohon bantuan dari pintu ke-9 tadi. Seperti itu, Akang. Oke Bu, hadir juga nih Bu, live itu ada Ibu Ika, Ibu Hajah Ika, Bunda Ika, apa Ika, kabar Bu Ika? Ketua TP PKK Kabupaten Kuningan sekaligus istri Bupati Kabupaten Kuningan, Wilujeng Sumping, Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus untuk ini Bu, untuk para pemuda dan pemudi nih Bu, udah boleh jelong-jelong nggak sih Bu ke tempat wisata di khusus di Gini. kabupaten atau ke Bandung, kangen Bandung nih atau ke Lembang, ke yang lain gimana tuh Bu? Saya sarankan mah jangan dulu lah kalau jalan-jalan mah ya. Tapi kalau untuk kegiatan terkait dengan sesuatu yang dirasa penting, misalnya mau berobat, misalnya mau berkunjung untuk urusan yang memang urgent gitu ya. Tapi bukan jalan-jalan, saya kira boleh. Tapi kalau mau piknik-piknik ya seperti dodol Garut gitu. Soalnya suka panas sama dodol Garut, dodol aja piknik. Kenapa sih kita enggak gitu ya? Nah itu wayana sabar gitu ya. Karena gini, karena kan penularan itu betul-betul pada droplets ya. Jadi bisa terjadi menular dari apa yang kalian pegang gitu. Nah, dikhawatirkan di tempat pariwisata itu kalian pegang barang dagangan orang, kalian pegang railing buat jalan, kalian juga misalnya mencet lift atau apa, rada hariwang gitu. Nah, oleh karenanya minimalisir lah. Kalau misalnya terjadi sesuatu teh, kalau misalnya niatnya memang bukan untuk main, mah kan asal regregnya. Kabayang teh udah mah kita main, kena, wah, eta mah seperti dicari sendiri kan gitu ya. Jadi memang penting sekali buat kita menjaga dari mulai diri kita sendiri, khususnya untuk memilah kegiatan-kegiatan mana yang harus kita lakukan atau tidak. Oke Ibu, intinya memperhatikan. Sebaiknya kalau tidak penting-penting teuing mah itunya Bu, cicing we heula di bumi gitu panginten. Mohon terus kalau kata Agim, itu adalah the new cicing. The new cicing. Jadi cicing gaya baru gitu ya. Gitu. Cicing gaya baru, siap Ibu. Kalau misalkan darurat ada kepentingan misalkan pendidikan ataupun berobat, itu perlu memperhatikan protokol kesehatan panginten itu ya Bu ya. Membawa hand sanitizer, kemudian masker yang paling penting ya Bu ya. Cuci tangan, pakai masker, cuci tangan pakai sabun. Itu aja sih 3 sih. Kalau menurut saya yang lain-lain bisa menyesuaikan, tapi yang paling penting adalah 3 itu. Oke. Terus Bu, untuk ini di AKB tersendiri, adaptasi kebiasaan baru, itu saya sering melihat tuh Bu, banyak sekali berita-berita contohnya yang melanggar AKB ataupun proporsional, PSBB proporsional, terkhususnya AKB itu yang melanggar AKB itu ada sanksinya itu. Maksudnya gimana nih Bu? Biar tidak terjadi kesalahpahaman seperti itu Bu. Iya, jadi sebetulnya gini, ada beberapa, kalau itu sih aturannya dari kota kabupaten ya. Jadi ada beberapa kalau nggak pakai masker kena 250.000 gitu kan. Itu lebih kepada karena warga plus 62 mah lamun teu mohon nanti sok bandel gitu. Nah, jadi ngodotnya Bu, ngarodot. Iya, jadi itu kenapa ada semacam ancaman begitu adalah karena memang masih ada, sebetulnya nggak semua dan juga nggak banyak.
tapi masih ada orang yang sok ngeyel gitu. Nah, sekarang saya lihat khususnya di kota-kota seperti Bandung atau kabupaten seperti Kuningan dan lain-lain, saya melihat sudah paham kok mereka. Jadi mereka pakai masker kemana-mana gitu. Kalaupun lupa, dia diingetin sama temennya. Jadi sudah lumayan baik lagi. Memang kondisi seperti ini harus terus dibantu oleh teman-teman mahasiswa semua untuk disosialisasikan. Karena apa? Masih banyak ini orang-orang ya yang merasa bahwa COVID-19 atau isu terkait dengan COVID-19 ini adalah bikinan pemerintah gitu. Jadi dia mah bisa-bisa pemerintah gitu. Ya itu karena apa? Karena mereka tidak paham bahwa kondisi ini bisa terjadi bahkan kepada level yang terjauh. Karena penularannya itu betul-betul dari droplet. Jadi bisa karena bicara, bisa juga karena dari sentuhan tangan dan lain sebagainya. Betul. Oke. Barangkali dari para audiens, dari netizen Instagram, kami persilahkan nih untuk yang mau bertanya, mangga di Instagram, mangga bisa diketik saja di kolom komentarnya di bawah. Banyak yang barangkali ada yang mau tanya. Banyak yang dada-dada, silakan yang mau bertanya. Banyak juga yang lope-lope Bu ke Ibu. Lope ya. Hai Lope, kan namanya juga Bu Cinta. Bu Cinta. Kalau Bu Cinta memang suka lope-lope. Kita sapa dulu sambil rehat sebentar Bu nih. Kita sapa dulu yang ada di Instagram yang live. Ya, Jim Mauludin. Halo. Kamu mahasiswa mana ini? Di Kuningan juga ya? Jim Mauludin itu. Ada ya, itu... ada Gaulistia. Oh, kamu berarti anak gaul ya? Gaulistia. Nida, ada Nida juga, ada Bila Nusantara, kemudian juga ada Fahrizal Khalif, ada Hasnas Dizhar. Halo, namanya bagus banget ya. Kemudian juga ini ada teman-teman, ada yang manggil Buci, yes, Teh Bunga Amalia. Teh Bunga Amalia ada pertanyaan enggak? Bu, di sini mah lagi musim cikungunya, pada enggak cikungunya. Ini juga penting. Gimana tuh Bu? Penting, masalah kesehatan itu tidak saja terkait dengan COVID-19. Jadi yang harus diwaspadai adalah bagaimana pemahaman kita terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Perilaku hidup bersih dan sehat itu ada 10. Dari mulai bahwa melahirkan ditolong dengan tenaga kesehatan, menyusui 6 bulan ASI eksklusif gitu ya. Kemudian juga tidak merokok dalam rumah, olahraga teratur, kemudian makan sayur dan buah. Termasuk adalah untuk pemantauan jentik. Nah ini penting. Nah ini kadang-kadang jentik penyakit. Iya, jentik nyamuk. Jadi si jentik ini sangat berbahaya di musim pancaroba seperti sekarang. Kita kan udah jelasnya harusnya musim panas tapi masih hujan di Bandung kan. Jadi mungkin jadi banyak gerimis gitu, gerimis mengundang kayak. Nah jadi memang penting sekali kita juga untuk selalu waspada terkait segala macam penyakit. Jangan sampai karena COVID-19 kita jadi lupa bahwa ada penyakit lain yang juga menjadi PR kita seperti stunting. Stunting juga sama. Gara-gara COVID-19 kita jadi lupa ya program stunting ada semua diarahkan untuk ke sini ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi Teteh, Singsara Rabar, dijaga kesehatannya, jangan lupa ke puskesmas ya. Seperti itu. Nah, kemudian Bu untuk mengenai kiat-kiat sehat pikiran nih Bu, mental kita kan sangat sangat rentan mengenai COVID ini. Ya. Banyak yang paranoid mengenai COVID-19 ini di awal-awal sampai pada akhirnya toslah sabodo teuing cenah pami naon namina teh penyakit mah kumaha Allah gitu. Di mah pasrah we ka Sang Maha Kuasa seperti itu. Bagaimana nih Bu mengenai kiat-kiat sehat mental ataupun pikiran pola pikir kita untuk masyarakat terkhususnya di Kabupaten Kuningan? Ya, mengenai kiat-kiat kita jawab dulu nih. Psikologi. Farid nanya,
Bu, saya mau nikah, apakah sudah boleh mengadakan resepsi? Nah, resepsi yang diperbolehkan adalah resepsi terbatas. Jadi kalau akad saja mah boleh, diberikan diundanglah orang-orang terdekat itu mah boleh gitu ya. Tapi kalau untuk resepsi besar, misalnya 500 orang, 1000 orang, wayahna sing sabar gitu. Kalau saran saya kalau kamu sudah kebelet nikah, akad saja dulu ya. Kan ada lagunya akad ya. Nah, terkait dengan Akad dulu payung teduh. terus Ada pertanyaan lagi tuh, Bu. kehamilan, apa tuh? Itu Trauma dulu, ya. Makanya Kang Mr. Janitra ada pertanyaan. apa? Sore Bu, untuk klasifikasi kewaspadaan Jabar menerapkan 5 kelas yang tadi telah dibahas Ya. gitu kan. Hijau, biru, kuning, merah, hitam. Sedangkan dari BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, menjelaskan 4 kelas katanya. Bagaimana betul. penyetaraannya seperti Ya, itu, Bu? begini. Kalau saran saya, kamu mengikuti yang paling dekat dengan kamu. Karena itu kan ada data nasional, ada data provinsi, dan kota kabupaten. Jadi kalau ada data kota kabupaten yang bisa kamu pegang, ambil yang paling dekat dengan kamu. Kalau ternyata, oh Satgas COVID-nya di kita mah ada di Jawa Barat, ya ikuti di Jawa Barat. Jadi menurut saya sesungguhnya itu sangat berkaitan dengan boleh dan tidak boleh kita melakukan sebuah kegiatan. Nah, karena yang merilis adalah kota, kabupaten, dan juga provinsi, atau suatu ikutnya yang di level bawah gitu. Di domisili masing-masing ya, Bu ya? Domisili masing-masing. Ah, Ya. oke. Nah, Ada ini lagi banyak nih pertanyaan nih. pertanyaan, Bu? Apa nih? Itu yang Siapa dulu nih? Nah, ini trauma. Vina. Ini kalau trauma, Tuh kan? Vina ini sama Trauma. dengan kamu. Jadi gini, kamu harus bedakan antara rasa takut dengan rasa khawatir. Kalau rasa takut itu adalah berkaitan dengan sesuatu yang nyata. Tuh. Yang nyata adanya. Tapi kalau seandainya kekhawatiran, sesuatu yang belum jelas adanya, gitu ya. Saya contohkan nih. Okay. Itu sering saya contohkan karena saya juga dapat dari psikolog. Jadi kalau rasa takut itu misalnya gini, kamu datang kamu lagi jalan di sebuah jalan yang sepi gitu ya. Jalan itu sepi banget, terus kemudian gak ada siapa-siapa sama sekali, gelap gitu ya. Terus tiba-tiba ada suara kretek di pinggir. Terus ternyata seperti ada orang yang menginjak ranting. Orang menginjak ranting itu ternyata kelihatan ada orangnya. Itu kita takut, kita lari. Itu adalah rasa takut. Jadi jelas ancamannya. Tapi kalau khawatir, kita datang di jalan yang sama, di situ tuh bahkan sebetulnya ada keluarga yang bercanda-canda, terus dia juga menyapa kita gitu ya. Terus di sana juga tidak terlalu gelap. Terus tiba-tiba kita merasa bahwa ada orang di sebelah sana gitu. Padahal tidak ada orang tersebut. Itu adalah khawatir. Nah, yang harus dipisahkan adalah kamu itu khawatir atau takut. Kalau takut mah, kamu betul-betul sudah jelas siapa musuh kamu, siapa yang harus kamu hindari gitu ya. Tapi kalau seandainya kamu khawatir, kasihan COVID gitu, jadi saya nggak berani ngapa-ngapain. Pokoknya mah diam aja di rumah, cari makanan juga nggak mau, takut segala macam. Itu kamu khawatir karena beledagannya tidak jelas gitu. Nah, kalau kamu misalnya di tempat kamu ada orang yang kasusnya positif, kamu takut boleh. Ya kan? Karena apa? Jelas. Tapi kalau kamu tidak ada apa-apa gitu ya, tidak ada ancaman apa-apa, terus kamu jadi khawatiran, jadi ternyata pegang apa-apa takut gitu ya. Kalau orang nggak, aku takut nggak mau aku mah gitu. Kalau misalnya ada yang penting banget gitu ya, harus misalnya ketemu Pak RT, aku nggak mau gitu. Jadi parno gitu. Nah, itu yang harus dipisahkan. Nah, jadi rasa trauma ini memang muncul. Kenapa? Bosan, Kang. Lihat TV gitu ya tentang COVID. Lihat internet, media sosial gitu ya. Kemudian website isinya tentang COVID. Ngelihat jadinya gabut ya, Bu ya? Iya, gabut pisan di rumah. Iya, jadinya. Nah, jadi semua yang kita lihat adalah COVID. Nah, sehingga banyak yang kena psikis. Kena psikis pada akhirnya membuat mereka merasa jadinya down gitu. Ada yang jadi sakit, ada yang jadi stres berlebihan gitu ya. Ada juga yang jadinya karena stres berlebihan itu menimbulkan jadi galau itu jadi baru rutan gitu, ambekan weh gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi memang penting juga untuk kita waspadai. Oke, kita jawab lagi pertanyaan. Oke, Bu, kita lanjut ke yang lain. Dari Ipseker. ya.
Assalamualaikum Ibu, apa betul sekolah akan mulai bulan Juli? Karena saya masih khawatir kalau anak ke sekolah, walaupun nanti sudah masuk zona hijau. Begini, Nah, khawatir kalau lagi tuh, Bu. untuk sekolah, kita masih menunggu arahan dari pemerintah. Kalau mulainya mah semua sama, tetap di bulan Juli. Tetapi apakah mereka harus datang ke sekolah atau tidak, itu yang nanti akan ditentukan kemudian. Ya. Nah, zona hijau ini yang diperbolehkan, tetapi untuk betul-betul tingkat kewaspadaan tinggi. Jadi hanya misalnya untuk anak-anak sekolah SMA, ya SMA mungkin masih bisa begitu. Tapi kalau yang kecil-kecil SD, kemudian juga di bawah SD, TK playgroup atau PAUD itu dinantikan dulu seperti itu ya. Nah, jadi memang sangat sesuai dengan kondisi yang terjadi karena kita juga khawatir ya. Khawatir kalau ini misalnya terlalu open gitu dan kitanya belum siap nanti justru penularannya menjadi lebih cepat lagi gitu. Ya. Nah, kemudian ada lagi Bu nih dari Mbak Ros Pahan. Ibu, aku dari Sumedang. Apakah udah bisa ke Bandung gitu perjalanan gitu Ya, Bu? Boleh nggak Bu tuh? Yang penting boleh. Kalau nggak salah mah Sumedang itu coba dicek. Sumedang itu zonanya apa? Sebentar saya cek dulu. Nah ini kan kita ada data nih. Sumedang itu dia di biru. Sumedang itu di biru. Zona biru. Jadi aman, sesungguhnya aman. Jadi kamu bisa, tapi hati-hati. Bandung nanu koneng kan. Jadi kamu kadang kamu bisa palang kumaha. Gitu. Jadi menurut saya mah tetap aja kan. Kalau nggak perlu-perlu amat mah nggak usah kali gitu ya. Seperti itu. Ya. Nah ini juga ada salam kenal untuk TEK. Di sini masih banyak orang yang tidak mau pakai masker di pasien di desa G. Ayah nu tadi anggo Teh Rosi ya. Jadi Teh Rosi, orang itu biasanya mau menggunakan sesuatu kalau dia mendapatkan informasi yang cukup. Jadi sarannya adalah kita yang paham terkait dengan kondisi ini juga menyebarluaskan kepada mereka-mereka yang ada di kewilayahan gitu ya, mereka-mereka yang ada di pedesaan atau mereka-mereka yang selama ini memang belum sangat paham terkait dengan kondisi yang ada gitu ya. Nah, Bu, ada lagi nih Bu. Kabupaten Kuningan, Tang. Sudah bolehkah ada majelis taklim? Majelis taklim, ibu-ibu. Terbatas boleh, tetapi kalau untuk karena ini masih biru ya. Kalau untuk kegiatan-kegiatan keramaian itu tetap dihindari, termasuk konser musik, rapat besar itu semua dihindari, Kang. Resepsi pernikahan juga sama dihindari. Jadi kalau jumlahnya terbatas, tadi kan sudah disampaikan ya sekitar 30-50% itu boleh. Nah pengajian juga, ini agak khawatir tuh kenapa? Karena kita biasa kan duduk tuh dempet-dempet ya. Kalau lagi taklim itu gitu. Nah di kami, ini di kota Bandung, itu biasanya tetap melakukan video conference kan. Jadi tetap bisa ilmunya didapat gitu ya. Tetapi mereka kekhawatiran terkait dengan penyebaran COVID-nya bisa teratasi begitu. Nah, kemudian ada lagi Bu. Wah, banyak nih nggak kebaca. Maaf nih ya, yang lain kalau ketutup. Kita baca dari yang mana nih Bu? Ada Sonya salah tim. Sonya. Mau nanya, kalau keluar pakai motor itu wajib pakai sarung tangan. Ini teh, sesungguhnya wajib atau tidak pakai sarung tangan sesuai dengan kebutuhan dan kamu punya apa enggak. Contohnya, kalau kamu punya ya pakai dong. Gitu. Tapi kalau nggak punya, yang paling penting adalah cuci tangan pakai sabun. Ya, gitu. Itu aja paling ya. Kemudian kita cari lagi pertanyaannya dari Bandung ke Bogor, boleh nggak? Itu mah sama-sama zona nata. Bogor lagi berbahaya juga nih sama. Kuning ya Bu ya? Ya, jadi hati-hati ya. Untuk yang dari Bandung ke Bogor, Bogor ke Bandung hati-hati. Nanti suka ada pemeriksaan juga di jalan. Terus Ibu kalau masuk pesantren gimana ya? Pengen cepat masuk lagi, saya pesantren di Tasik. Santrinya dari mana-mana. Nah, gini. Untuk ke pesantren juga sama. Jadi sarannya adalah tetap tidak boleh terlalu ketika baru datang harus diperiksa dulu kesehatan. Apakah melalui puskesmas, apakah nanti ada pemeriksaan temperatur dan lain sebagainya gitu ya. Yang penting ketika masuk itu kamu clear bahwa kamu tidak dari daerah yang zonanya merah ya, karena kan
bisa jadi di lingkungan kamu ada yang zona yang merah, berarti kamu nggak boleh. Terus kemudian juga kamu harus ada izin bahwa ketika kamu datang ke satu tempat itu memang sudah melalui rangkaian pemeriksaan kesehatan, gitu ya. Jadi bertahap saja santrinya, ya. Jadi jangan Oke, Ibu. Siap. Bu nih, maaf nih, waktu kita terbatas nih Bu, dan Ibu juga harus tugas kembali untuk melaksanakan tugas negara, juga membantu suami tercinta. Waktu kita terbatas juga Bu, paling dari kami ingin memohon kepada Ibu menyampaikan himbauan pesan-pesannya untuk terakhir, untuk closing statement-nya, pesan-pesan terakhir secara sederhana AKB seperti apa gitu Bu? Ya. Ya, untuk seluruh mahasiswa Kuningan melalui HMKI dan juga semua yang mendengarkan saya berdua dengan Kang Ramdan, kami ingatkan sekali lagi bahwa adaptasi kebiasaan baru itu adalah bagaimana kita melakukan pembiasaan. Bukan artinya kita kembali lagi kepada masa sebelum COVID-19, tapi kita harus berteman dengan kondisi yang ada. Nah, jadi kalaulah ada 3 hal yang selalu kita diberikan diperingatkan terkait itu, lakukan ya, yaitu jaga jarak, cuci tangan, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker gitu ya. Pakai masker. Jadi saya berharap teman-teman juga, karena sekarang kan ini teman-teman ini ternyata tadi saya dengar ada yang dari berbagai wilayah ya, ada yang dari ya mungkin tidak di Kota Bandung, tidak di Jawa Barat, bisa jadi di luar provinsi, sehingga mudah-mudahan semuanya juga bisa memberikan informasi ini kepada pihak lain. Nah, terakhir dari saya, stay safe, stay healthy buat semuanya. Pantun deh. Oke, Bu. Orangnya suka beramal. Cakep. Jadi heran kalau punya banyak sahabat. Cakep, artinya Bu. New normal agar kita sehat dan semua selamat. Hatur nuhun. Amin. Terima kasih. Oke Ibu, terima kasih, sama-sama Ibu. Ya Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih atas penjelasannya Ibu. Hatur nuhun. Untuk seluruh netizen, sahabat-sahabat semuanya, terima kasih yang telah bergabung. Mohon maaf apabila pertanyaan dari teman-teman, ibu-ibu, sahabat-sahabat Baraya semuanya HMKI yang belum bisa terjawab, nanti kita bisa diskusikan lagi di lain waktu. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari Himpunan Mahasiswa Kuningan Indonesia mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Tetap jaga jarak, tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan jaga jarak 1 meter, kemudian pakai masker, sering cuci tangan, dan membawa hand sanitizer. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten.